Halo Ibu dosen, perkenalkan nama saya Virgincia Papuani Unmehopa dengan NIM 202553040. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Jadi sistem reproduksi pada pria ini merupakan bagian tubuh pria yang bertugas untuk membuat sperma yang diperlukan untuk memiliki anak. Jadi selain itu, sistem ini tuh juga dia membuat hormon testosteron yang membuat pria itu memiliki ciri-ciri seperti suara dalam, rambut, wajah, dan otot yang kuat. Semua organnya itu bekerja bersama untuk menyimpan sperma dan mengirimkannya ke tubuh wanita untuk hubungan seksual. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai apa itu sistem reproduksi pada pria. Sekarang kita akan masuk pada fungsi sistem reproduksi pada pria. Jadi fungsi sistem reproduksi pada pria ini itu untuk memproduksi, memelihara, dan juga mengangkut sel sperma dan air mani. Tetapi sebelumnya kita tuh harus tahu apa itu sel sperma dan apa itu air mani. Jadi sel sperma ini adalah sel reproduksi pria dan air mani ini adalah cairan pelindung di sekitar sperma. Jadi ketika mengeluarkan sperma, memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria, seluruh sistem yang ada pada reproduksi pria ini tuh dia bergantung pada hormon. Jadi hormon ini merupakan zat kimia yang merangsang atau mengatur aktivitas sel atau organ pada reproduksi pria. Jadi sebagian besar sistem reproduksi pria itu dia terletak di bagian luar rongga perut atau panggul. Jadi pada bagian luar tubuh ini dia meliputi penis, skrotum, dan juga testis, atau dengan nama lain alat kelamin atau genitalia. Jadi pada bagian luar terdapat penis. Jadi penis ini merupakan organ pria untuk berhubungan seksual. Jadi penis ini dia mengandung banyak ujung saraf sensitif dan memiliki 3 bagian akar. Jadi akar ini dia ada pada pangkal penis pria. Jadi akar itu ketika menempel pada dinding perut, badan poros itu akan berbentuk seperti tabung atau silinder yang terdiri dari 3 ruang. Internal, 2 ruang yang lebih besar adalah corpus cavernosa dan ruang yang ketiga adalah corpus spongiosum. Jadi pada corpus cavernosa itu dia akan berjalan berdampingan, sementara corpus spongiosum ini akan mengelilingi uretra pada reproduksi laki-laki. Dan juga ada jaringan yang namanya erektil. Jadi jaringan erektil ini khusus seperti spons di dalam ruang-ruang yang selama gairah seksual. Jadi ruang-ruang tersebut itu dia terisi darah dan penis menjadi keras dan kaku, ereksi. Berbicara mengenai ereksi, jadi ereksi ini memungkinkan melakukan hubungan seks penetratif. Kulit penis itu akan longgar dan juga elastis yang memungkinkan untuk berubah ukuran saat ereksi. Dan juga terdapat glans atau kepala. Jadi glans adalah ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Jadi seperti kerucut, jadi lapisan kulit longgar atau kulup itu dia menutupi glans. Jadi penyedia layanan kesehatan terkadang itu dia melakukan operasi yang namanya sunat untuk pengangkatan kulup. Jadi yang sudah sunat pasti pada tahu. Jadi pada kebanyakan orang lubang uter berada di ujung kepala penis untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Jadi air mani itu mengandung sel sperma untuk mengeluarkan ejakulasi. Jadi pada air mani itu dia melakukan ujung penis saat mencapai klimaks seksual orgasme. Jadi saat penis ereksi, corpus cavernosus ini dia menaikkan pada bagian uretra tempat urin dia mengalir. Hal ini tuh dia mengurangi aliran urin sehingga hanya air mani yang kita akan masuk pada bagian skrotum. Jadi skrotum adalah kantung kulit longgar seperti kantong yang menggantung di belakang penis. Jadi skrotum ini tuh dia menampung testis, saraf, dan juga pembuluh darah. Jadi pada skrotum ini dia melindungi testis dan menyediakan semacam sistem pengatur suhu untuk perkembangan sperma yang normal. Jadi suhu testis itu harus sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh. Jadi suhunya itu antara kisaran 36 dan 37 derajat Celcius. Jadi otot-otot khusus di dinding skrotum itu dimungkinkan berkontraksasi, mengencang, dan berelaksasi. Jadi skrotum ini dia berkontraksi untuk mendekatkan testis ke tubuh demi kehangatan dan perlindungan skrotum, untuk berelaksasi menjauh dari tubuh untuk mendinginkannya. Jadi kemudian ada yang namanya testis. Jadi testis ini merupakan organ yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Ukurannya tuh kira-kira sebesar 2 buah saiton. Jadi testis ini pada korda spermatika itu dia menahan testis yang
di tempatnya itu dan memasuk darah. Jadi kebanyakan orang itu dia memiliki dua testis, di sisi kiri dan kanan itu terdapat skrotum. Jadi testis pada pria itu dia memproduksi testosteron dan sperma. Di dalam testis itu terdapat massa tabung yang melingkar. Ini adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Selanjutnya terdapat testis. Jadi testis ini merupakan organ yang berbentuk seperti oval yang terletak di dalam skrotum. Jadi ukurannya tuh kira-kira sebesar 2 buah zaitun, yang dimana korda spermatika ini untuk menahan testis pada pria di tempatnya dan memasuk darah. Jadi kebanyakan pada pria itu memiliki 2 testis di sisi kiri dan kanan skrotum. Jadi testis pada pria ini untuk memproduksi testosteron dan sperma. Jadi di dalam testis itu terdapat massa tabung yang melingkar, yang dimana itu adalah tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini tuh dia menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Di testis ini merupakan organ yang berbentuk seperti oval yang terletak di dalam skrotum. Jadi ukurannya tuh kira-kira sebesar 2 buah zaitun, yang dimana korda spermatika ini untuk menahan testis pada pria di tempatnya dan memasuk darah. Jadi kebanyakan pada pria itu memiliki 2 testis di sisi kiri dan kanan skrotum. Jadi testis pada pria ini untuk memproduksi testosteron dan sperma. Jadi di dalam testis itu terdapat massa tabung yang melingkar, yang dimana itu adalah tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini tuh dia menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Selanjutnya itu ada yang namanya epidimis. Jadi epidimis itu adalah tabung panjang yang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Jadi pada bagian epidimis, pria ini itu akan membawa dan juga menyimpan sel sperma yang dihasilkan pada testis pria. Jadi epidimis pada pria ini itu juga dia membantu sperma untuk mencapai kematangan. Jadi sperma yang keluar dari testis pada pria itu belum tentu matang dan tidak mampu untuk membuahi. Jadi saat gairah seksual itu muncul, kontraksi otot itu mendorong sperma ke dalam vas deferens seks pria. Selanjutnya kita akan masuk pada organ bagian dalam. Jadi pada organ bagian dalam itu terdapat yang namanya vas deferens. Jadi vas deferens ini adalah tabung panjang dan berotot yang membentang dari epidimis ke rongga panggul, tepatnya itu di belakang kantong kemih. Jadi pada vas deferens itu akan mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Kita akan masuk pada saluran ejakulasi. Jadi pada saluran ejakulasi ini setiap testis itu dia memiliki vas deferens yang menyatu dengan ductus vesicula seminalis untuk membentuk yang namanya tuh ductus ejakulasi. Jadi pada ductus ejakulasi ini akan mengalir melalui prostat, tempat ductus untuk mengumpulkan cairan untuk ditambahkan ke air mani. Ductus ini tuh dia akan bermuara ke uretra. Selanjutnya ada yang namanya itu kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat pada pria ini adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di bawah kantong kemih di depan rektum. Jadi prostat ini tuh dia akan menambahkan cairan tambahan ke ejakulasi yang membantu untuk memelihara sperma. Jadi uretra pada pria ini tuh dia akan mengalir melalui bagian tengah kelenjar prostat pada pria. Selanjutnya itu ada yang namanya kelenjar bulbouretra atau Cooper. Jadi kelenjar bulbourethralis ini adalah struktur seukuran kacang polos yang terletak di sisi uretra tepat di bawah prostat. Jadi kelenjar ini tuh dia akan menghasilkan cairan bening dan licin yang langsung mengalir ke uretra pria. Jadi pada cairan ini dia tuh akan melumasi uretra dan menetralkan asam yang mungkin tersisa dari urin pria. Selanjutnya kita akan masuk pada gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pada laki-laki, yang dimana pada penyakit balantis. Jadi balantis ini adalah peradangan pada kulup penis yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, iritasi, hipimosis, diabetes, IMS atau kebersihan yang kurang baik. Gejalanya itu melibatkan kemerahan, pembengkakan, gatal dan juga nyeri. Jadi untuk pengobatan itu tergantung pada penyebabnya dan dapat mencangkup perubahan gaya hidup, penggunaan obat-obatan atau prosedur medis sesuai kebutuhan. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan guna itu untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang sesuai dengan kondisi spesifik. Yang kedua itu gangguan kesehatan pada prostat. Jadi gangguan kesehatan pada prostat ini yang pertama itu pembesaran prostat itu di jinak, yang dimana kondisi umum pada pria usia lanjut
itu akan menyebabkan pembesaran prostat yang dapat menghambat aliran urin. Yang kedua itu prostatitis. Jadi pada prostatitis ini, peradangan pada prostat itu bisa disebabkan oleh infeksi atau faktor lain yang menyebabkan nyeri dan masalah buang air kecil. Yang ketiga itu terdapat kanker prostat. Jadi kanker prostat ini itu kanker yang berkembang pada kelenjar prostat dan bisa menjadi serius jika tidak ditangani. Selanjutnya itu ada penyakit yang namanya tuh epididymitis. Jadi penyakit epididymitis ini adalah penyakit yang dimana itu terjadi peradangan yang terjadi pada epididymitis. Kondisi ini tuh ditandai dengan munculnya rasa nyeri yang intens di bagian testis. Jadi kenapa sampai terjadinya penyebab penyakit epididymitis? Jadi penyebabnya itu terjadi infeksi bakteri yang menyebabkan penyebab chlamydia. Yang kedua tuh infeksi saluran kemih atau prostat yang menyebar ke epididymitis. Yang kedua tuh cedera fisik pada area testis, penggunaan kateter atau prosedur medis pada saluran kemih. Kenapa sampai terjadinya epididymitis? Gejalanya itu apa saja? Jadi gejalanya itu nyeri dan pembengkakan pada satu sis skrotum itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Dan juga terdapat kemerahan dan rasa hangat pada skrotum, nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Dan juga terdapat cairan atau nanah yang keluar dari kemaluan jika disebabkan oleh infeksi seksual menular. Juga terjadi demam atau menggigil dan juga nyeri di perut bawah atau panggul. Untuk cara pencegahannya itu kita harus praktik hubungan seksual yang aman, pengelolaan infeksi saluran kemih, segera obat infeksi saluran kemih untuk mencegah penyebaran ke epididymitis. Selanjutnya itu ada penyakit yang namanya tuh epididymitis. Jadi penyakit epididymitis ini adalah penyakit yang dimana itu terjadi peradangan yang terjadi pada epididymitis. Kondisi ini tuh ditandai dengan munculnya rasa nyeri yang intens di bagian testis. Jadi kenapa sampai terjadinya penyebab penyakit epididymitis? Jadi penyebabnya itu terjadi infeksi bakteri yang menyebabkan penyebab chlamydia. Yang kedua tuh infeksi saluran kemih atau prostat yang menyebar ke epididymitis. Yang kedua tuh cedera fisik pada area testis, penggunaan kateter atau prosedur medis pada saluran kemih. Kenapa sampai terjadinya epididymitis? Gejalanya itu apa saja? Jadi gejalanya itu nyeri dan pembengkakan pada satu sis skrotum itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Dan juga terdapat kemerahan dan rasa hangat pada skrotum, nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Dan juga terdapat cairan atau nanah yang keluar dari kemaluan jika disebabkan oleh infeksi seksual menular. Juga terjadi demam atau menggigil dan juga nyeri di perut bawah atau panggul. Untuk cara pencegahannya itu kita harus praktik hubungan seksual yang aman, pengelolaan infeksi saluran kemih, segera obat infeksi saluran kemih untuk mencegah penyebaran ke epididymitis. Kita akan bahas pada sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita memiliki beberapa fungsi utama. Pertama itu untuk memproduksi sel telur, yang kedua itu sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Yang ketiga itu untuk memberikan tempat yang aman dan nutrisi bagi janin untuk berkembang selama kehamilan. Yang keempat itu melalui proses melahirkan, dan terakhir memproduksi hormon-hormon kewanitaan yang penting. Kita akan masuk pada organ eksternal yang secara kolektif disebut vulva. Bagian paling luar adalah mons, pubis, yaitu gundukan jaringan lemak yang ditutupi oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas. Fungsinya itu sebagai bantalan pelindung untuk struktur di belakangnya. Selanjutnya ada yang namanya tuh labia mayora atau bibir besar yang merupakan lipatan kulit berlemak yang membatasi seluruh vulva. Di dalamnya itu terdapat labia minora atau bibir kecil yang merupakan lipatan kulit tipis yang sangat sensitif karena mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Bagian yang ketiga, bagian yang sangat penting adalah klitoris, sebuah organ kecil yang terletak di pertemuan atas labia minora. Klitoris sangat kaya akan ujung saraf, menjadikannya sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Di bawah klitoris terdapat lubang uretra atau kemih untuk berkemih dan lubang vagina. Yang keempat itu ada yang namanya vagina. Jadi vagina ini adalah saluran berotot yang menghubungkan organ eksternal dengan rahim.
Jadi vagina ini memiliki 3 fungsi utama sebagai jalan lahir bayi, tempat berlangsungnya hubungan seksual, dan saluran untuk mengalirkan darah menstruasi keluar dari tubuh. Rahim atau uterus adalah organ berotot berbentuk seperti buah pir berbalik. Bagian tubuhnya yang utama itu disebut korpus. Jadi sementara bagian bawah yang menyempit adalah serviks atau leher rahim. Jadi rahim ini berfungsi sebagai tempat implementasi dan perkembangan janin selama kehamilan. Dan juga terdapat saluran telur, tuba falopi. Tuba falopi adalah sepasang saluran tipis yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi ujungnya tuh yang berbentuk corong, berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Pembuahan antara sel telur dan sperma biasanya tuh terjadi di saluran ini. Ovarium atau indung telur. Jadi ovarium adalah sepasang organ kecil berbentuk almond yang terletak di kedua sisi rahim. Jadi ovarium ini memiliki 2 fungsi vital untuk memproduksi dan melepaskan sel telur ovum, serta memproduksi hormon-hormon kewanitaan utama yaitu estrogen dan progesteron. Jadi kita akan masuk pada siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan teratur yang terjadi setiap bulan dan dalam sistem reproduksi wanita dengan rata-rata siklus 28 hari. Siklus ini tuh dia melibatkan interaksi yang kompleks antara hormon dan organ reproduksi untuk mempersiapkan kehamilan. Ini tahapan siklus menstruasi. Jadi fase menstruasi dan folikuler. Jadi siklus dimulai dengan fase menstruasi 1-5 hari, di mana dinding rahim itu dia meluruh menjadi darah haid. Diikuti fase folikuler hari ke-1 sampai hari ke-13, di mana folikel di ovarium ini matang dan endometrium mulai menebal kembali dipengaruhi oleh hormon FSH dan estrogen. Selanjutnya itu ada tahapan siklus menstruasi. Untuk tahapan siklus menstruasi ini, fase ovulasi dan luteal itu setiap terjadi sekitar hari ke-14, di mana itu terjadi ovulasi. Sel telur ini tuh dia matang, dilepaskan dari ovarium dipicu oleh lonjakan hormon LH. Kemudian fase luteal hari 15 sampai ke 28. Jadi korpus luteum ini dia memproduksi progesteron untuk mempersiapkan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya itu ada hormon utama FSH, LH, estrogen. Jadi beberapa hormon utama yang mengatur sistem ini adalah FSH yang mematangkan folikel di ovarium, LH yang memicu ovulasi, dan estrogen dari ovarium yang mengembangkan ciri seks sekunder dan menebalkan dinding rahim. Jadi untuk hormon utama progesteron dan GnRH, progesteron ini diproduksi setelah ovulasi. Dia berfungsi untuk mempertahankan dan mempersiapkan endometrium untuk kehamilan. Jadi semua proses ini tuh diawali oleh GnRH dari hipotalamus yang memicu kaskade produksi hormon-hormon reproduksi. Jadi selanjutnya itu ada gangguan umum, tumor, dan kanker. Kita juga perlu mewaspadai tumor dan kanker pada organ reproduksi seperti mioma, tumor jinak rahim, dan kanker ovarium yang dapat mengancam jiwa jika tidak terdeteksi dini. Selanjutnya itu ada gangguan umum, gangguan menstruasi, dan infeksi. Jadi beberapa gangguan kesehatan yang umum meliputi gangguan menstruasi seperti nyeri haid, berlebihan, dysmenorrhea atau tidak haid sama sekali, amenorrhea, serta berbagai infeksi seperti keputihan abnormal dan penyakit radang panggul.